Yeremia pasalnya yang ke-17. Haleluya. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Ya, ini janji Tuhan bagi kita semua, ya, orang yang mengandalkan Tuhan. Di Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Kita simak betul-betul firman Tuhan ini. Ya. Karena firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita lakukan, pasti kita menjadi orang yang diberkati. Ini rahasianya diberkati oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, haleluya. Nah saudara, seberi judul firman Tuhan malam ini, diberkati orang yang mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Sekali lagi, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harap, pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jadi ini kunci. Jangan lari daripada kata mengandalkan dan menaruh harap. Jadi kalau kita tidak berharap, tidak mengandalkan Tuhan, berarti kita tidak akan diberkati dalam hidup ini. Jadi kalau saudara mau diberkati, andalkan Tuhan, menaruh harap terus kepada Tuhan. Kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa sehari-harinya dikatakan di sana bahwa mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Jadi orang yang mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan menaruh harap ini berarti selalu melibatkan Tuhan. Dalam kondisi apapun dia selalu melibatkan Tuhan, melakukan segala sesuatu melibatkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini pasti hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, saya tuliskan di sini dari pembacaan kita, berarti tidak ada lagi kekhawatiran atau kecemasan dalam hidupnya. Itu ciri, ya. Jadi ciri orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, itu tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kecemasan, karena dia mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Dia mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti anak kecil. Ya, anak kecil itu ya tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas, tidak pernah berpikir besok saya makan apa ya. Karena dia percaya bahwa pasti orang tuanya pasti memberi dia makan, pasti dia memberi dia minum. Makanya ketika dia lapar pasti dia teriak, Ma, saya mau makan. Ma, saya haus, minta minum. Ini, jadi kita harus seperti anak kecil ini, mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Berarti tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kecemasan. Jadi kalau di dalam hidup kita ini masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan, itu berarti kita belum mengandalkan Tuhan, belum sepenuhnya menaruh harap kepada Tuhan. Jadi belajar kepada anak kecil, ya, anak kecil itu saudara tidak ada kekhawatiran. Kalau dia lapar pasti dia teriak kepada orang tuanya, saya lapar, gitu. Dia haus, saya haus.
Karena dia percaya orang tuanya pasti memberikan yang terbaik, pasti memberikan makan dan minum. Sama dengan Tuhan kita. Kalau orang tua saja kita di dunia, saudara, ketika kita lapar, ketika kita haus, menyiapkan makanan dan minuman, apalagi Bapa kita di sorga, dia pasti menyiapkan segala sesuatu. Yang saat ini firman Tuhan katakan ada pada ayatnya yang ke-7, ya, Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi andalkan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Itu hanya Tuhan minta, andalkan Tuhan. Taruh harapmu sama Tuhan. Jadi ya kita sendiri selidiki di hati kita. Kalau masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan, berarti itu tandanya kita belum mengandalkan Tuhan sepenuhnya, belum sepenuhnya menaruh harap kepada Tuhan. Nah ini saudara. Jadi yang kedua saya tuliskan, bahwa orang yang percaya dan menaruh harapnya kepada Tuhan, yang pertama tadi tidak lagi ada kekhawatiran, tidak ada lagi kecemasan. Dan yang kedua, hidupnya tidak menyimpang dari Tuhan. Jadi hidupnya tidak menyimpang dari Tuhan. Tidak berani menyimpang dari Tuhan. Karena kapan dia menyimpang daripada Tuhan, maka perkenanan Tuhan itu tidak akan terjadi lagi dalam kehidupannya. Ini dipahami firman Tuhan ini. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dan mempercayakan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan itu, yang kedua, hidupnya itu tidak menyimpang daripada jalan-jalannya Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tidak mau mengecewakan Tuhan karena dia takut nanti kalau saya mengecewakan Tuhan, Tuhan tidak akan memberkati. Karena kebenaran firman Tuhan seperti itu. Jadi taruh harap terus kepada Tuhan. Jangan menyimpang daripada jalan-jalannya Tuhan. Jangan pernah hidup mengecewakan Tuhan. Bagaimana kita hidup mengecewakan Tuhan? Ketika kita hidup dalam kedagingan ini. Hidup seperti orang dunia hidup. Hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran. Hidup menurut hawa nafsu, itu orang-orang yang menyimpang daripada jalan-jalannya Tuhan. Tuhan mau dalam hidup ini supaya terus kita menjaga kekudusan hidup ini. Bukan hanya tubuh dari pikiran kita. Tadi malam kita bahas bahwa roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Oleh karena itu terus berjaga-jaga dan berdoa. Jadi ada terus kaitannya firman Tuhan setiap malam. Dan satu minggu ini saya bahas tentang ini, saudara. Kenapa? Pada banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan hanya sekedar beragama Kristen, tetapi hidupnya tidak seperti yang Tuhan mau. Nah ini. Jadi hanya di KTP-nya Kristen, tetapi hidupnya tidak seperti orang Kristen. Oleh karena itu mulai saat ini saudara betul-betul. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang agama, tetapi kekristenan itu berbicara tentang keselamatan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang Kristen hari ini hanya sekedar sebagai orang Kristen, tidak mengandalkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, tidak menaruh sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara, nanti kita akan bahas berkat-berkat apa yang akan kita terima ketika kita menaruh harap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi yang kedua, hidupnya tidak menyimpang dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak ada ilah-ilah lain. Nah ini orang yang menaruh harap, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak ada ilah-ilah lain dalam hidupnya. Tidak ada berhala dalam hidupnya. Saudara mungkin tak bertanya, saya tidak membuat patung seperti yang dilakukan bangsa Israel. Saya masih rajin ibadah, saya masih rajin gereja, saya masih melayani Tuhan.
Tetapi tahukah saudara, yang menjadi berhala dalam kehidupan kita adalah sesuatu apapun itu yang menjadi utama dalam hidup ini selain daripada Tuhan itu berhala. Ya. Jadi kalau ada yang lebih utama dalam hidup ini selain Tuhan, itu berhala. Seperti apa? Banyak dalam hidup ini. Banyak yang orang berhalakan pekerjaannya, ya. Tidak ada lagi waktunya buat Tuhan, hanya bekerja dan bekerja. Ada loh orang maniak bekerja seperti itu. Bekerja keras, ya. Tidak salah kita jadi pekerja keras, ulet, tetapi kalau waktu kita tidak ada lagi buat Tuhan, itu namanya berhala. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Kemudian yang kedua, uang ini sering menjadi berhala dalam kehidupan manusia. Banyak hari-hari ini keluarganya hancur, keluarganya rusak karena persoalan ini uang. Ya, kadang-kala uang yang mengatur kehidupan manusia. Sebenarnya kalau kita lihat uang itu benda mati, tidak bergerak, tetapi bisa menghancurkan kehidupan manusia kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Uang bisa menghancurkan keluarga. Saudara dengan saudara bisa ribut, saling membunuh hanya karena uang. Oleh karena itu, mari saudara, jangan sampai uang itu menjadi berhala dalam hidup ini. Mulai saat ini, jadikan Tuhan itu nomor satu dalam hidup ini. Kalau Tuhan kita jadikan nomor satu dalam hidup ini, kita andalkan Tuhan, kita taruh harap sepenuhnya kepada Tuhan, maka janji Tuhan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang ketiga saya tuliskan bahwa orang yang mempercayakan hidupnya, menaruh harap kepada Tuhan, yaitu tidak ada lagi ilah-ilah lain, tidak ada berhala apapun itu dalam kehidupannya. Ya, jadi di garis bawahi ini supaya betul-betul dalam hidup ini hanya kita menggantungkan seluruh kehidupan ini hanya kepada Tuhan. Berikan waktumu yang terbaik. Bagaimana memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan? Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, ada jam-jam doa kita. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika di Taman Getsemani, tidak bisakah kamu memberikan waktumu 1 jam saja untuk berdoa? Jadi saudara, saya mau katakan buat kita semua, hari-hari ini banyak orang tidak ada waktunya bagi Tuhan karena persoalan perut, ya, karena persoalan uang, tidak puas dengan apa yang dimiliki ini, itu juga berhala. Oleh karena itu mulai hari ini saudara, kita yang ada dalam mesbah doa ini, yang selalu ikut mesbah doa, mari kita ubah pola pikir kita selama ini. Kalau selama ini ya kita datang kepada Tuhan hanya sekedar karena kita ada persoalan, kemudian kita perlukan Tuhan, itu salah. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup ini adalah seluruh kehidupan kita. Artinya apapun dalam hidup ini itu selalu harus menggantungkan seluruh kehidupan ini hanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan karena kita perlu baru kita datang kepada Tuhan, jangan. Tetapi setiap hari kita harus mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan mengalami terobosan, terjadi pemulihan itu di dalam kehidupan. Saudara bisa lihat bagaimana Saulus mengalami perjumpaan pribadi itu. Dia berubah. Yang tadinya dia adalah seorang teroris, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan yang luar biasa. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat. Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Jadi saudara, ada 3 hal di sini bahwa orang yang menaruh harap tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan, hidupnya tidak menyimpang daripada Tuhan, dan tidak ada berhala dalam kehidupannya.
Nah sekarang saudara kita lihat pada ayat yang ke-8. Berkat apa yang kita terima kalau kita mengandalkan Tuhan. Ini saudara. Berkat apa yang kita terima kalau kita mengandalkan Tuhan. Saya bacakan saudara, perhatikan. Ayat yang ke-8. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak kuat di dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini berkat yang kita terima kalau kita mengandalkan Tuhan, yaitu yang pertama, tetap kuat dalam situasi apapun. Ini berkat yang luar biasa. Kokoh, kuat, tangguh dalam keadaan apapun. Tantangan sesulit apapun terjadi dalam hidupnya, tetap dia berdiri kokoh kuat seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Akarnya merambat sampai ke dasar, ke batang air. Iya, akarnya itu menemukan sumber air, sumber berkat. Siapa sumber berkat? Yaitu Tuhan. Oleh karena itu, akar kita harus menancap. Bagaimana supaya akar kita bisa menancap di dalam Tuhan? Ini firman Tuhan ini harus kita lakukan dalam hidup ini. Supaya kita menjadi pribadi yang kuat, berakar. Seperti pohon walaupun datang badai sekuat apapun, tetap berdiri kokoh kuat. Karena apa? Akarnya itu kuat. Hidup orang Kristen itu seperti itu. Walaupun persoalan seberat apapun terjadi dalam hidupnya, dia akan tetap kokoh kuat berdiri. Karena kenapa? Firman Tuhan itu hidup dalam kehidupannya. Jadi kalau kita mau kuat, firman itu harus hidup dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sering kita dengar, hidupkan itu, lakukan. Hidupan ini berarti lakukan dalam hidup kita. Kalau kita lakukan, saya percaya kita akan tetap kuat dalam kondisi apapun. Seperti tadi, orang yang mempercayakan firman Tuhan itu hidup dalam kehidupannya, tidak akan pernah ada lagi yang namanya kekhawatiran. Tidak ada lagi yang namanya kecemasan dalam hidupnya. Itulah orang-orang seperti itu. Kemudian dikatakan apa yang kedua? Daunnya tetap hijau. Daun tetap hijau ini saudara, walaupun musim kering, masa-masa kesesakan, tadi saya katakan, walaupun persoalan itu berat terjadi dalam hidupnya, dikatakan firman Tuhan, walaupun datang masa musim kering, ya, daunnya tetap hijau. Ini pohon ini luar biasa. Biasanya kalau pohon itu ya, kalau musim kering pasti daunnya itu kering juga, kemudian gugur. Tetapi hidup orang Kristen, hidup orang yang mengandalkan Tuhan, di sini dikatakan orang yang menaruh harap, percaya kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan masa kesesakan, mungkin saat ini kita menghadapi persoalan, tetapi justru kita tetap berdiri kokoh kuat. Itu orang yang menaruh harap sama Tuhan. Itu berkat yang kita terima. Jadi saudara, berkat itu bukan hanya berbicara tentang ini, ya, tetapi kita menjadi pribadi yang kuat dalam setiap kondisi. Itu berkat yang luar biasa. Kemudian dikatakan daunnya hijau, itu berbicara tentang ada damai, ada sukacita. Ya, walaupun mungkin menghadapi persoalan yang berat, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, dalam keuangan, apapun itu, tetap dikatakan daunnya hijau, itu artinya tetap sukacita dalam keadaan apapun. Itu berkat yang harus kita terima, saudara. Haleluya. Ketika kita lakukan ini, saudara, saya percaya kita akan menjadi berkat. Dikatakan kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. Itulah kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun bukan musimnya, tetap menghasilkan buah. Artinya walaupun dalam keadaan masa-masa kesesakan, ada persoalan yang berat, tetap berbuah. Artinya bisa menjadi berkat bagi orang lain.
selalu menebarkan kebaikan, walaupun sebenarnya dia menghadapi masa-masa kekurangan, tetapi selalu berbuat baik. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saya mau katakan, orang yang menaruh harap, mengandalkan Tuhan, menaruh percayaan sepenuhnya kepada Tuhan, maka orang-orang seperti ini, saudara, akan terus berbuah dalam kehidupannya, selalu menebarkan yang namanya kebaikan, walaupun sebenarnya dia sendiri mungkin kekurangan atau mungkin menghadapi persoalan yang berat, tetapi justru mengutamakan orang lain. Nah, ini namanya menghasilkan buah. Kadang-kala banyak orang ya, kalau sudah menghadapi persoalan tidak lagi peduli dengan orang lain. Saya sendiri aja susah, kan itu perkataan orang dunia. Saya aja sendiri susah, bagaimana saya mau menjadi berkat buat orang lain? Itu orang dunia, orang yang tidak andalkan Tuhan. Tetapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, walaupun musim kering, walaupun musim gugur, masa kesesakan, tetap daunnya hijau, tetap ada sukacita, tetap ada damai, terus berbagi kebaikan, menebarkan kebaikan kepada semua orang. Ini orang-orang yang seperti ini pasti terus akan menjadi berkat. Kalau kita sudah miliki tadi menjadi pribadi yang kuat dalam setiap kondisi, kemudian daunnya hijau ini berbicara tentang terus ada damai, sukacita, walaupun kita menghadapi kesesakan. Lihat saudara akan terus mengalami yang namanya terobosan, terjadi pemulihan dalam kehidupan. Orang seperti ini, saudara, tidak peduli mungkin saat ini menghadapi masa kesesakan, tetapi hatinya terus sukacita dan terus mengutamakan orang lain untuk bisa menolong sesamanya, walaupun sebenarnya dia juga kekurangan, walaupun sebenarnya dia juga ada dalam masalah. Ini orang yang seperti ini yang akan selalu diberkati oleh Tuhan. Ketika kita lakukan ini, lakukan firman Tuhan ini, terus mengandalkan Tuhan, terus menaruh harap. Tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi yang namanya berhala dalam hidup ini, tidak menyimpang daripada Tuhan. Saya percaya malam ini siapapun kita akan selalu menerima yang namanya berkat daripada Tuhan. Keluargamu akan dipulihkan oleh Tuhan, keuanganmu akan dipulihkan oleh Tuhan, pekerjaanmu akan terus naik dan terus naik. Boleh ada tantangan, tetapi kau akan bisa lewati segala sesuatu itu karena Tuhan ada bersama denganmu. Saya percaya malam ini ya, siapapun ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan, maka berkat Tuhan itu terjadi atas kehidupan saudara dan saya.